Kamu email ke saya. Oke? Paham? Paham, Pak. Bisa diulang, Pak? Tadi putus-putus, Pak. Siapa kamu? Devani, Pak. Tiffany. Ini ada 2 kasus. Kasusnya adalah kasus yang berkaitan dengan yang kita pelajari. Yang pertama adalah kasus revenue cycle. Yang kedua adalah kasus expenditure cycle. Tugas kamu adalah membahas kasus ini sesuai dengan petunjuk. Pilih salah satu. Mana yang menurut kamu lebih cocok untuk kamu. Paham? Paham, Pak. Clear ya? Oke. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, saya akan bahas kasus pertama, revenue cycle. Kasusnya adalah seperti itu, seperti ini. Dengar baik-baik ya. PT XYZ adalah perusahaan pabrik manufacturing yang memproduksi furniture. Jadi furniture. Ya. Pramod yang dijual lewat wholesaler, pedagang besar namanya. Wholesaler itu pedagang besar. Bagian penagihan, billing, dilakukan oleh seorang sekretaris. Jadi yang melakukan penagihan itu sekretaris. Di mana dia merangkap sebagai seorang resepsionis. Bagian piutang, jadi dia merangkap beberapa pekerjaan dan bagian penagihan. Dia jadi sekretaris, dia jadi bagian penagihan, dia bagian piutang, dia resepsionis. 3. Prosedur penagihan yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Setiap hari pesanan dilakukan dengan order tertulis, berarti melalui surat, dan udah ada di situ. Dalam bentuk surat. Setiap pesanan yang ada diberikan ke bagian produksi untuk dilakukan pengerjaan segera. Jadi begitu dapat pesanan, berikan langsung ke bagian produksi untuk melakukan pengerjaan. Dikerjakan langsung. Setelah produk selesai dikerjakan dan siap untuk dikirim, bagian billing menerbitkan invoice. Satu set invoice terdiri dari 5 kopi. Kopi asli, kopi pertama istilahnya ya. Dikirim ke bagian pelanggan oleh bagian piutang. Kopi 2 untuk pembukuan diposting ke piutang. Kopi 3 dan 4 dikirim ke bagian pengiriman barang. Dan kopi 5 dikirim ke bagian gudang untuk rilis barang dari gudang. Jadi ternyata di pabrik ini barangnya itu dikerjakan, setelah dikerjakan selesai masuk ke gudang. Dari gudang baru diterbitkan invoice. Ya. 4. Setelah barang selesai diproduksi di pabrik, barang dikirim ke gudang. Untuk apa? Untuk pengepakan, bungkus. Bayangkan furniture ya, seperti kursi, meja, dia akan dibungkus. Dan setelah di-pack,
dibungkus dengan rapi, bagian pengiriman menerbitkan surat jalan. Jadi dia menerbitkan surat jalan, bagian pengiriman. Kopi surat jalan dan kopi invoice nomor 3, tadi 34 dikirim ke bagian pengiriman, ditempelkan di barang. Dan barang sudah ready untuk diberangkatkan atau dikirim. Oke. 3. PPT 3. Kopi invoice nomor 4 dan 2 kopi kedua surat jalan, 2 kopi surat jalan dikirim ke bagian piutang. Ya, 1 kopi invoice, 2 kopi surat jalan dikirim ke bagian piutang. Kopi surat jalan dicek oleh bagian piutang. Kopi surat jalannya dicek dan memastikan jumlah barang, nama pelanggan, tanggal pengiriman, apakah sudah terjadi. Ya. Jika surat jalan sudah benar, maka 1 kopi surat jalan digabung dengan kopi invoice nomor 1 yang asli. Yang asli. Kopi invoice yang asli. Oke. Dan dikirimkan ke pelanggan. Kopi invoice nomor 4 di file, disimpan di file, menunggu hingga jatuh tempo pembayaran. Oke. Kopi surat jalan nomor 2 dikirim ke bagian pembukuan untuk mengupdate buku piutang. Ini untuk mencatat penjualan kredit atau hutang. Bukan hutang, piutang usaha. 8. Banyak customer melakukan pembayaran piutang dengan mengirimkan cek atau giro lewat surat by mail. Lewat surat. Sehingga bagian piutang setiap hari membuka envelope cek atau giro tersebut dan mencocokkan dengan nomor invoice yang masih outstanding. Tadi adalah kopi invoice nomor 4. Ya, kopi invoice nomor 4. Oke, dia mencocokkan cek itu. Ya, Pak. Halo, sorry, maaf, ada gangguan sedikit. Nah, 9, bagian penerimaan setiap hari melakukan deposit. Artinya dia menyetor setiap hari semua penerimaan yang dilakukan atas pembayaran piutang. Jadi dia terima hari ini, setor langsung ke bank. Ya, langsung disetor ke bank. Oke. Setelah disetor, besok harinya dia mengecek ke bank. Apakah sudah di-clearingkan atau sudah dicairkan bahasa sehari-hari kalian? Dan sudah masuk ke rekening
dari perusahaan. Udah diterima belum? Udah cair belum? Udah masuk belum? Di rekening dari perusahaan. 10. Bagian piutang mengcopy, memfotokopi maksudnya ya. Cek atau giro tadi, memfotokopi cek atau giro tadi dari pelanggan dan satu bukti setor bank. Jadi dia fotokopi cek, foto giro, ada bukti setor bank dan mengirimkan ke bagian pembukuan. Berdasarkan dokumen ini, bagian pembukuan mengupdate piutang dengan mengkredit account receivable. Account receivable. Sampai di sini, ada yang mau tanya? Halo, sampai di sini ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Paham maksudnya? Paham? Ada yang belum paham? Kita bikin flowchart-nya, Pak. Tunggu dulu, cerita ini dulu. Paham kamu cerita ini? Paham, Pak. Ada yang mau tanya tentang cerita ini? Paham? Halo, ada yang paham? Ada yang mau nanya cerita ini? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Mengerti ya? Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Ya, Pak. Nah, PPT 4. Resiko dan error yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah, ini ada resiko, risk, dan error yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah satu, banyak pesanan terbengkalai dieksekusi karena data pesanan tidak lengkap dan kurang jelas. Karena tadi pesanannya datang dalam envelope, dibuka, tanpa dibaca langsung kasih ke bagian produksi, bagian operation, bagian pabrik. Yang kedua, bukti surat jalan tidak diarsipkan dengan rapi sehingga jika ada pengembalian barang dari pelanggan sulit menelusurinya. Ini surat jalannya dulu nomor berapa ya? Ini dulu surat jalan barang ini di mana ya? Karena mereka tidak mengarsipkan dengan benar. Ya. 3. Banyak bagian piutang sulit memonitor mana piutang yang sudah jatuh tempo dan mana yang belum. Hal ini apalagi ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara sebagian. Jadi kalau tagihannya 1.000, dibayarnya cuma 800 gitu. Dia melakukan pembayaran sebagian dari invoice. Oke. 4. Bagian pembukuan sering terlambat melakukan update piutang karena menunggu bukti setor dari bank. Tadi ingat, bukti setor bank itu baru diperoleh keesokan harinya. Jadi kalau hari ini disetor, besok baru bisa dapat dibuktikan udah masuk di rekening atau belum. Oke. Nah, kalau misalnya disetor hari Jumat, maka baru dapat diperoleh hari Senin. Bagaimana kalau ada libur gitu loh, maka waktunya makin panjang. Jadi akibatnya apa? Bagian pembukuan terlambat, sering terlambat mengupdate buku piutangnya. Ya, karena menunggu bukti setor ke bank. Oke. Yang kelima,
barang retur selalu terlambat diupdate. Kenapa terlambat diupdate? Tadi mereka tidak mengetahui nomor berapa surat jalannya, ya. Dan akibatnya piutang juga tidak terupdate. Ya, berarti piutangnya tidak bisa dikredit. Jadi errornya itu adalah buku piutang bisa terlalu besar karena lupa tidak bisa mengupdate piutang, khususnya akibat dari retur barang. Ya. Nah, sekarang untuk resiko ini, ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau tanya tentang resiko ini? Halo? Tidak, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham, Clear, clear ya? Nah, sekarang masuk kepada pertanyaannya si Giovanni. Kita mau ngapain? Tugas. Nah, ini tugasnya ini nih. Yang pertama adalah gambarkan flowchart dari prosedur yang terjadi saat ini. Oke. Gambarkan flowchart dari prosedur yang ada saat ini. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar yang sudah kita pelajari. Ingat, flowchart itu kemarin itu ada 2 kelompok, satu kelompok yang manual, satu kelompok yang komputer. Ini sistemnya masih manual. Jadi kamu disuruh menggambarkan flowchart-nya flowchart manual. Jadi yang digunakan adalah flowchart manual. Yang kedua, review kelemahan internal kontrol yang ada sekarang di perusahaan. Sekali lagi, review internal kontrol, kelemahan internal kontrol yang ada di perusahaan saat ini. Kelemahan internal kontrol. Jadi mulai dari peristiwa pertama sampai terakhir dicek di mana letak kelemahannya. Yang ketiga, berikan rekomendasi untuk perbaikan sistem ini. Jadi ini yang disebut dengan solusi. Persoalannya sudah ditemukan di nomor 2, nomor 3 diberikan rekomendasinya. Sampai di sini, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sampai di sini? Pak, maaf Pak. Satu-satu. Siapa dulu? Saya Pak. Siapa ini? Saya nggak mau nanya sih Pak, cuma mau minta ulang jelaskan yang nomor 2 itu Pak. Karena Kenapa? saya tadi dikik gitu Pak dari Teams Pak. Nomor 2. Kamu mereview semua kelemahan internal kontrol dari kasus ini mulai dari peristiwa 1 sampai terakhir. Peristiwa satunya tadi manufacturing memproduksi furnitur yang dijual lewat wholesaler. Nah, yang terakhir adalah bagian piutang mengcopy cek giro dari pelanggan dan satu bukti setor bank mengirimkan ke bagian pembukuan. Nah, masing-masing ini kamu cek. Apakah ada di sini kelemahan dari internal kontrol? Kelemahannya itu mengakibatkan resiko. Nah, sementara di sini ini kan risk dan error yang dihadapi saat ini berdasarkan yang benar-benar real. Inilah yang dihadapi perusahaan saat ini. Yang mereka hadapi itu sekarang setiap hari ini. Gitu loh. Nah, tugas kamu adalah mereview internal control mulai dari proses 1 sampai 10.
Paham? Paham, Paham? Pak. Paham. Ada lagi yang mau tanya tadi? Siapa lagi mau tanya tadi? Halo? Halo? Ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau tanya lagi? Halo? Pak, batas Siap. pengumpulannya kapan, Pak? Wah, tunggu dulu. Siapa ini yang bertanya? Saya, Pak. Lestari Laya, Sabtu depan. Oke, baik, Pak. Pertanyaan. Saya bertanya. Saya bukan bertanya. Saya tanya dari bawah. Giovanni. Pak. Giovanni. Iya, Pak. Bisa nggak sama jawaban kamu dengan jawabannya Eugenian Duru? Enggak, Pak. Kenapa beda? Karena itu nanti jaga flowchart yang bakal saya bikin itu flowchart menurut saya, Pak. Sedangkan menurut unitnya nanti bakal berbeda. Flowchart-nya pastinya harus sama semua. Flowchart-nya pastinya harus sama semua. Logikanya karena basis ceritanya sama kan? Iya, Yang berbeda itu nomor 2 sama nomor 3. Paham? Paham, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Lestari? Tidak ada, Pak. Paham apa yang mau dikerjakan? Lestari? Paham, Pak. Apa yang mau dikerjakan? Coba. Nomor 1, Pak, digambar itu. Gambar simbol flowchart. Oke. Gambarnya sama semua, Pak. Gambarnya flowchart-nya sama semua. Yang Bukan bedanya sama nomor semua. Harusnya sama. Harusnya sama. Iya, harusnya sama. Yang Terus? berbedanya nomor 2 sama nomor 3. Kenapa bisa berbeda nomor 2 sama nomor 3? Karena beda-beda pendapat, Pak. Bukan beda pendapat, beda pandangan, beda view. Ya, beda view. Ya, beda view. Kalau sama berarti saling nyontek kalian. Itu aja. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Clear ya? Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Pak, untuk pengerjaan di kertas HVS atau Vario, Pak? Apa bebas? Diketik. Ya. Biar kelihatannya keren. Biar kelihatan kamu seorang orang sistem gitu loh. Ya, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Halo, ada yang mau tanya lagi? Clear ini? Halo, clear, jelas? Pakai Word Iya, kan, Pak? Pak. Pakai Word. Pakai Word. Ada lagi yang mau tanya? Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, saya pindah ke kasus yang lainnya. Saya pindah ke kasus yang lainnya. Ini saya tutup. Saya masuk ke kasus yang lainnya. Kasus yang kedua adalah kasus expenditure cycle. Lihat PPT-nya. Halo? Lihat PPT-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Yang kedua ini adalah
case study transactional cycle pada expenditure cycle, pada siklus pembelian, ya, siklus procurement. Dengar baik-baik, ini agak panjang ceritanya. PT NMC adalah perusahaan dagang yang melakukan penjualan produk-produk otomotif. Jadi dia ini semacam toko spare part. Toko-toko spare part. Toko-toko part kendaraan. Jadi dia mungkin menjual banyak baut, oli, lubrikan, lampu-lampu, semua yang berkaitan dengan otomotif. Bagian spare part adalah bagian yang mengelola persediaan. Jadi inventory itu dikontrol oleh bagian spare part. Jika membutuhkan produk atau inventory, maka bagian ini mengeluarkan namanya purchase requisition, di mana ada nomor urutnya, nomor urut dari purchase requisition itu, dan meminta persetujuan dari kepala gudang. Jadi kepala dari bagian spare part itu disebut kepala gudang. Setelah disetujui, dikirimkan ke bagian pembelian. Original copy dikirimkan ke pembelian dan 1 copy di file. Berarti dia buat 2 rangkap. 1 dikirim ke bagian pembelian, 1 dia file. Oke. 3. Bagian pembelian mengumpulkan semua purchase requisition yang diterima dan mengcompile barang part yang sama. Lalu menerbitkan purchase order ke pemasok yang telah terregister. Jadi ada beberapa purchase requisition yang diterima, dicek, ada barang yang sama, dipesan kepada pemasok, di mana pemasok itu sudah terdaftar dalam perusahaan. Ya, sudah terdaftar dalam perusahaan. Oke. 3. PPT 3. Purchase order yang diterbitkan oleh bagian pembelian didistribusikan ke bagian pemesan. Tadi adalah bagian spare part, bagian gudang, bagian penerimaan barang, dan bagian hutang. Oke. Bagian penerimaan melakukan pemeriksaan barang dengan cara mencocokkan kopi PO yang ada. Mencocokkan dengan kopi PO yang ada. Setiap barang yang diterima dibuatkan tanda terima barang. Jadi kalau ada barangnya datang, buat tanda terima barang. Jika ada barang yang tidak cocok, akan dituliskan di tanda terima barang. Jadi misalnya diterima 10. Yang 1 mungkin retak. Ditulis di sana 1 retak. Itu ya. 6. Jika ada barang yang dikembalikan ke vendor, jadi ada barang yang dikembalikan retur karena tidak cocok, bagian penerimaan barang segera membuat surat pengembalian barang. Ya, dia membuat surat pengembalian barang dan memberitahu segera ke bagian pembelian. Kasih tahu ke bagian pembelian. Oke. Sebelum saya lanjut, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Paham? Paham, Pak. Oke. Oke, kalau paham. Saya lanjut. PPT 4.
Jika semua barang yang diterima sudah benar, maka barang segera dipindahkan ke gudang spare part. Tadi dari bagian penerimaan, pindah ke gudang spare part. Dan bagian gudang melakukan penyimpanan sesuai dengan kode gudang barang. Jadi di penyimpanan dia berdasarkan kode barang dan kode gudangnya. Ya. Tanda terima barang yang dibuat oleh bagian penerimaan barang didistribusikan ke bagian requester. Requester itu tadi adalah bagian gudang, bagian pembelian, bagian accounts payable, dan satu kopi di file sebagai arsip. Satu kopi di file sebagai arsip. Arsip artinya pertinggal. Ya. Copy file namanya. Oke. Oke. Nah, terus 9. Bagian accounts payable menyimpan tanda terima barang berdasarkan tanggal penerimaan barang. Ya, kalau tanggal 9 file tanggal 9, tanggal 10, terus begitu. Jadi dasar penyimpanan filenya itu sudah berdasarkan tanggal. 10. Setiap hari jika ada invoice pembelian yang masuk, jadi invoice datang, masuk, langsung distempel. Namanya stempel tanggal masuk. Jadi siapa yang menerima invoice pembelian langsung distempel invoice tanggal masuknya berapa. Dan dikirim ke bagian accounts payable. Dikirimkan ke bagian accounts payable. Sekali lagi, setelah distempel langsung dikirim ke bagian hutang. Ya, dikirim ke bagian hutang. Oke. PPT 5. PPT 5. Pak mau nanya Pak. Boleh. Siapa nih? Jevani Pak. Kenapa itu Jevani? Nomor 9 Pak tadi. 9 kenapa? Yang penerimaan barang berdasarkan tanggal terima itu dari yang transaksi terbaru atau transaksi yang udah lama Pak urutannya? Jadi kalau hari ini masuk tanggal 12 paling bawah, besok masuk tanggal 13 di atasnya terus begitu. Oh, dari tanggal terbaru ini Pak. Oke Pak. Dari paham ya? Pak. Ada pertanyaan lagi? Belum Pak. Oke. 11. Bagian accounts payable akan mencocokkan antara invoice dengan tanda terima barang yang ada di file. Dia cocokkan tanda terima barang dengan invoice. Jika cocok, maka akan distempel dengan status approve for payment. Jadi sekarang udah 2 stempelnya. Tadi stempel tanggal masuk, yang kedua stempel approve for payment. Dan di file berdasarkan jatuh tempo pembayaran. Jadi dicabut tanda terima barang, dicocokkan dengan invoice-nya, jika cocok, distempel, approve for payment, dibuat folder baru, dibuat file baru. Namanya invoice berdasarkan jatuh tempo. 12. Pada saat invoice jatuh tempo misalnya hari ini atau besok gitu, bagian account payable meminta persetujuan pembayaran ke finance manager. Jadi tolong dong bayar ini. Setelah disetujui, maka dibuatkan voucher pembayaran. Bikin voucher. Oke. Setelah voucher dibuat, maka semua dokumen dikirimkan ke bagian finance untuk dibuatkan cek
pembayaran. Jadi vouchernya sudah ada, sudah diperiksa invoice-nya, sudah diperiksa PO-nya, tanda terima barangnya sudah diperiksa, dikirim dokumennya ke finance untuk dibuatkan cek pembayaran. 14. Jika cek sudah ditandatangani, ceknya sudah ditandatangan, maka bagian finance akan memberitahu ke vendor. Jadi finance yang ngasih tahu ke vendor untuk pengambilan ceknya atau gironya. Ini udah dibayar, tolong ambil ya. Nah, kira-kira begitu ceritanya ya. Ini sudah dibayar, tolong ambil ya. Kapan kamu ambil? Nah, kira-kira begitu. 14. Jika cek sudah diambil oleh vendor, ceknya sudah diambil oleh vendor atau pemasok, maka semua berkas invoice tadi distempel, setiap halaman distempel, paid, 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 dan dikembalikan ke bagian accounts payable. Nah, invoice itu sekarang udah ada 3 stempel. Stempel tanggal terima, stempel approve for payment, dan stempel paid. Nah, kalau sudah lengkap semua itu, baru di folder, dimasukkan dalam folder, file folder terpisah. Sehingga di accounts payable itu ada 3 file sekarang. Satu file tanda terima barang, invoice, tanda terima barang, satu file invoice yang belum jatuh tempo, satu file invoice yang sudah sudah dibayar. Ada 3 file di bagian accounts payable. Oke. PPT 7, resiko dan error yang dihadapi oleh perusahaan saat ini. Yang pertama, banyak komplain dari vendor atas keterlambatan pembayaran hutang. Jadi mereka sering komplain, mana bayaran hutang kamu? Kok nggak dibayar? Kapan ini dibayar? Kenapa terlambat? Kapan saya bisa terima duitnya? Kapan saya bisa ngambil ceknya? Itu komplainan dari vendor atau pemasok. Yang kedua, saldo buku hutang accounts payable tidak sama dengan saldo buku besar tambahan hutang. Kenapa tidak sama ya? Ya, banyak barang yang harus diretur masih menumpuk di bagian penerimaan. Jadi karena tadi barang-barangnya itu adalah barang-barang otomotif, ternyata di sana juga banyak dikirimi barang yang tidak cocok dan harus dikembalikan. Tapi belum diambil, ya, numpuk di bagian penerimaan. 4, banyak invoice pending tidak dapat diproses bayar karena tidak cocok antara PO dan tanda terima barang. Jadi tidak bisa di-stempel approve per payment. Sementara invoice-nya sudah diterima. Karena apa? Karena PO-nya dan tanda terima barangnya itu nggak cocok. Bisa kebesaran, bisa kekecilan, atau keterangan barangnya beda, dan lain sebagainya. Karena ada barang tadi yang numpuk. Oke. Yang kelima, resiko yang kelima adalah banyak purchase request tidak dieksekusi, tidak dibeli. Kenapa tidak dibeli? Karena sulit mencari pemasok barangnya. Jadi ternyata banyak juga permintaan barang ini tidak ada di pemasok yang sudah terregister tadi. Jadi tidak dapat dibeli dengan segera. Masih mencari, sabar gitu loh. Ya. Nah, tugasnya sama. Ya, menggambarkan flowchart dari prosedur yang saat ini terjadi, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Oke, yang kedua, review kelemahan internal control yang ada di perusahaan sekarang. Dan ketiga,
Berikan rekomendasi perbaikan atas sistem yang sedang berjalan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, coba tadi di slide 5, Pak. Slide 5 tentang nomor Yang nomor 11, Pak, masih belum paham gitu loh, Pak. bagian accounts payable akan mencocokkan antara invoice dengan tanda terima barang yang ada di file. Jadi tadi waktu barang datang, bagian penerimaan barang itu mendapat satu tanda terima barang. Oke? Setiap hari datang invoice. Invoice datang, distempel tanggal terima, langsung dikirim ke bagian accounts payable. Oleh bagian accounts payable dia mencocokkan. Apakah invoice ini cocok dengan tanda terima barang tadi? Itu pekerjaan mereka, mencocokkan invoice dengan tanda terima barang. Jika cocok, maka distempel approve for payment. Dan dipisahkan di file berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Kalau sebelumnya tanda terima barang di file berdasarkan tanggal masuk. Sekarang invoice-nya datang di file berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Paham? Oke, Pak. Ada lagi mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Halo, ada yang mau tanya? Sepertinya tidak, Pak. Paham cerita ini? Clear, Pak. Clear, oke. Coba saya tanya lagi beberapa orang teman saya. Risbe Yudika, Risbe. Halo Risbe. Risbe. Enggak didengar. Trimides. Halo Trimides. Halo Pak, Paham nggak apa yang mau kamu kerjakan Trimides? buat flowchart. Bukan buat flowchart. Pilih salah satu kasus ini. Itu dulu. Ya kan? Oh jadi, ya. Tidak dua-duanya kamu kerjain. Tidak dua-duanya. Salah satu saja. Yang kedua, setelah kamu buat, kamu putuskan, baru kamu buat flowchart-nya menggunakan standar flowchart. Yang ketiga, kamu cek kelemahan internal kontrol masing-masing peristiwa di perusahaan itu. Apa kelemahannya? Yang keempat, kalau sudah ketemu kamu kelemahannya, maka kamu akan buat rekomendasi perbaikan atau improvement dari internal control sistemnya. Paham Trimides? Trimides paham? Paham Pak. Oke, saya cek satu lagi. Reja Sevilla, Reja. Iya Pak. Paham nggak apa yang mau kamu kerjakan? Kenapa Pak? Putus-putus. Paham nggak kamu apa yang mau kamu kerjakan? Paham Pak. Apa yang kamu kerjakan? Coba. Yang pertama kita memilih dulu kita mengerjakan yang mana, yang revenue cycle atau yang expenditure cycle Pak. Yang kedua? Yang kedua, kalau kita udah milih, kita membuat flowchart sesuai dengan kasus yang udah kita pilih tadi Pak. Flowchart-nya menggunakan flowchart apa? Standar Pak. Ya, standar flowchart ya, yang ANSI namanya. Itu ANSI. Nah, selanjutnya apa Reja? Kemudian kita mencari mereview Ya, mereview kelemahan internal control.
Mereview kelemahan internal kontrol yang terjadi dalam perusahaan ini. Oke. Yang terakhir, Yang terakhir kita membuat cara mengatasinya ya Pak. memberikan rekomendasi perbaikannya. Paham ya, Reja ya? Paham Pak. Ada yang mau tanya lagi? Halo, ada yang mau tanya? Pak, saya Pak. Siapa kamu? Jeremia Pak. Kenapa Jeremia? Itu misalkan kita udah mendapatkan kelemahannya Pak. Saya cara membuat approve kelemahan itu gimana Pak? Kan udah kita kuliahkan kemarin. Iya Pak. Agak Iya. masih bingung di situnya Pak. Iya, ulangi lagi kuliah besok. Buka lagi PPT yang kemarin itu. Soalnya asal pelajaran Bapak Pak pada dikit-dikit terus Pak. Dikit-dikit gimana? Dikeluarkan gitu Pak dari tadi. Saya sampai 15 kali Pak, bahkan lebih. Wah, masih ada PPT-nya di situ ya. PPT kuliah saya itu masih ada. Kamu baca lagi tuh. Baik Pak, baik. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Coba saya cek laki-laki yang lain. Aaron Jordan. Aaron. Halo Aaron. Halo Pak. Paham nggak apa yang mau kamu kerjakan Aaron? Ya Pak, tadi udah dengar teman-teman tapi saya di-kick terus Pak, makanya Siapa yang meng-kick kalian? banyak yang nge-kick Pak, saya sampai keluar udah 10 kali. Kali Pak. Ya siapa yang meng-kick? Tidak tahu Pak. Kenapa? Nggak tahu siapa Pak. Lah, nggak mungkin saya meng-kick kalian. Saya ngomong, saya mengajari kalian. Untuk apa saya kick kalian? Ya Pak, saya udah keluar udah hampir 12 kali nih Pak. Itu kamu lapor ke fakultas ya, ke akademik ya, kasih tahu gitu loh. Iya, makanya kadang dengar kadang kagak karena masuk terus di-kick, masuk terus di-kick. Entahlah siapa Pak. Waduh, saya kurang tahu itu. Ada yang mau tanya lagi nggak, teman-teman? Ada yang mau tanya lagi kasus ini? Jelas kasusnya? Halo, jelas kasusnya? Jelas, Pak. Ada yang Jelas mau Pak. Nah, kalau jelas, ada yang mau tanya lagi? Enggak ada ya? Nah, nanti respons jawaban di email ke atau Oke, udah lihat semua alamat email saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Paham ya? Baik. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi kasus ini? Halo, ada yang mau tanya kasus ini? Halo? Halo, ada yang mau tanya lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada bertanya dan sudah mengerti, saya cukupin sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.